sampaikan bahwa untuk sebagaimana kita ketahui untuk masuk kuliah di Universitas Negeri termasuk Universitas Erlangga ada 3 jalur yang menjadi pintu masuk. Pertama, seleksi nasional masuk ke tinggi negeri, dan itu sudah kita lewati, bahkan sudah diberikan siapa-siapa yang dinyatakan lolos pada seleksi tersebut. Kemudian yang kedua, melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan insya Allah pada tanggal 14 akan diumumkan hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni. Jadi waktunya cukup panjang. Kemudian seleksinya akan dimulai pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2021. Kemudian pengumuman kelulusan pada tanggal 27 Juli 2021. Nah, perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan ujian SNPTN terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yakni sosial dan humaniora atau sosum, yang nanti akan tes kemampuan akademiknya mengikuti materi matematika, sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan kelompok sains dan teknologi adalah tes kemampuan akademiknya mengikuti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan yang ketiga adalah kelompok campuran gabungan dari sosum dan kentek yang terdiri dari matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, fisika, kimia, dan biologi. Nah, ketiga kelompok ini semua mengikuti apa yang disebut dengan tes potensi skolastik atau TPS untuk mengukur pendalaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Saya kira itu gambaran awal tentang pelaksanaan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Nanti jika ada hal yang teknis ingin ditanyakan, nanti Pak Yusuf akan menjelaskan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapkan bersamaan dengan kuota penerimaan jalur SNMPTN dan SBMPTN itu di Mandiri itu minimal 2.614, tapi itu masih mau ditambah dengan kuota D3 yang belum ditentukan, karena kuota ini kita butuhkan ketika perhitungan. Dan ini kan baru masuk tahap pendaftaran, mungkin di masa pendaftaran 3 minggu ini akan dirapatkan oleh pimpinan untuk kuota diploma 3 dan beberapa kelas yang seperti yang jalur itu belum ditetapkan. Tetapi kalau untuk sarjana S1 sarjana minimal 2614. Kenapa kami sampaikan minimal? Ini juga ada perubahan setelah terjadi pendaftaran ulang UTBK, karena pada saat pengumuman nanti untuk jalur yang SBMPTN, jika ada yang tidak mendaftar, kuotanya itu akan diisi di kuota SNMPTN. Tapi dia tidak kurang dari 2.614 itu biasanya lebih. Karena kalau kurang dari itu, tentunya kita tidak memenuhi permen yang sudah diatur bahwa jalur SNMPTN itu maksimal 30%. Cuma bisa lebih dari 30% jika pendaftar ulang yang lulus itu tidak mendaftar. Karena kita tetap mengejar kuota total 9.065 untuk sana. Sistem pendaftaran Pak sama ya, masih kayak yang SBY ya? Sistem pendaftarannya Pak sama? Online. Kalau yang
sama online, tetapi kalau yang STM ini sudah bukan ditangani oleh lembaga nasional, tapi ditangani oleh panitia Universitas Erlangga. Karena SNMPTN ini adalah tes khusus untuk calon mahasiswa di Universitas Erlangga. Yang website lama Pak ya, PMP Unpad tadi itu? Tidak, ada alamat yang diunggah SNMPTN.SID untuk pendaftaran. Tapi kalau PMB itu adalah seluruh informasi tentang kaitannya dengan penerimaan ini, terutama pada saat pendaftaran ulang. Jadi PMB itu khusus untuk pendaftaran ulang. Tapi kalau untuk pendaftaran ujian itu kami akan menggunakan akun baru. Akun baru yaitu yang sudah di pengumuman ini nanti akan dilakukan https smptn.ac.id. Insyaallah jam 15.00 WITA, jam 7 tanggal 7 itu kita akan tayang jam 15.00, dan kami akan sampaikan jika ada peserta yang mengklik alamat itu akan tersampaikan di situ. Kita akan membuka jam 15.00 karena kami tentunya masih punya persiapan pagi hari untuk melakukan beberapa pengecekan akhir, terutama dengan bank, dengan apa segala macam. Malaysia akan mengantisipasi. Paling pertama kami metal detektor, kedua dari sistem pendaftaran itu kami melakukan aplikasi yang cukup mengacak. Jadi walaupun misalnya ada sekelompok siswa itu yang didaftarkan oleh yang mengeluarkan jasa itu sekaligus, itu akan kami sangat yakin akan terhambur dia punya kelas dan dia punya ruangan. Itu kami sudah antisipasi dari awal. Itu pertama, pendaftaran tidak akan mungkin mereka bisa bergerombolan dan akan ada satu tempat, dan kami tetap pakai metal detektor. Nah, tentunya pengawasannya lebih ketat. Walaupun untuk ujian ini masih pakai Eljun yang lembar bulat-bulat itu. Nah, jadi kami belum pakai sistem online, tetapi demikian juga soalnya. Bagaimana Pak? Soalnya juga kita variasikan. Ya. Sebetulnya juga ini soalnya ini sama dengan STBK, cuma penelitian yang beda. Kalau SM itu kan ujian tulis berbasis komputer, kalau ini berbasis kertas. Internet ganti kertas. Ya, Maksudnya bisa di cover oleh ruangan yang ada di kampus, kita perlu menggunakan. Tapi kalau tidak muat, pasti harus kertas. Aplikasinya sudah dibuat sebagaimana mestinya, jadi bisa kita tambah-tambah ruangan di sesi masing-masing, dan siswanya itu terdistribusi berdasarkan jumlah. Jadi aplikasi kita sudah lumayan mendekat ya, aplikasi nasional ini. Bisa ditambah sambil jalan, dan dia bisa langsung isi secara acak siswa yang persentase keterpenuhan ruangan itu kecil, dia akan lari ke situ dengan skala-skala prioritas yang di scale ya. Oke, mana duluan akan begitu. Untuk SM sendiri Pak, apakah ada jurusan atau prodi yang sudah tidak membuka pendaftaran, sudah terpenuhi? Secara permen, dalam permen tidak boleh, harus dibuka semua, karena dalam permen itu tentang UTBK itu kan cuma minimal 40% ya, baru 20% atau 30% ya. Minimal 20% jalur SN. Jadi semuanya kita buka. Kedokteran Pak ya? Ya. Iya. Kedokteran berarti Pak ya? Kami tidak bisa sih. Seleksi 3 pintu tadi itu sudah dibuat presentasinya. Jadi kalau nasional itu minimal 20%, kemudian seleksi bersama minimal 20%, dan seleksi mandiri maksimal berapa persen? Berapa 40-50%, jadi maksimal. Nah, jadi terdistribusi sehingga semua prodi terbuka di 4 pintu tadi, kecuali diploma hanya dibuka pada jalur mandiri. Jadi ada diploma kita, ada 5 prodi masih D3, berikan diploma 3 teknik sipil, diploma 3 teknik mesin, kemudian teknik listrik, dan di ekonomi D3 akuntansi, dan D3
manajemen pemasaran. Jadi 5 tambah 1 divisi di keperawatan. Jadi 6. Yang itu memang dibuka pada jalur mandiri. Ya. Oke, saya kira sudah jelas ya. Ya pendaftaran sudah cantumkan Pak. Biaya Pak. Biaya Ya, pendaftaran. ya pendaftaran sama dengan tahun lalu. 250 untuk jalur Banknya Pak. banyak Di- bank BNI. Bank BNI. Ya, bank BNI. Kecuali yang memilih campuran, pendaftarannya di atas 1000. Karena soalnya ini yang lama juga 250. Ini ada juga Pak kota untuk bukan Gimana? Kip. Kip kuliah. Ya, itu kita diberikan jika ada yang tidak Dari SB. Kan ini yang sudah kan dari SN dengan SB. Tapi kalau nanti dari ketua ini kutanya masih ada, Ya. diberikan lewat SN. sudah Yang tersisa. Pengumuman dari SB Pak baru kita tahu ya. Ya.